Selain menjadi bahan pangan utama, jagung juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, industri makanan, hingga energi alternatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, produksi jagung nasional mencapai 20,48 juta ton. Tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Namun di balik angka tersebut, rantai pasok jagung masih menghadapi tantangan klasik, jalur distribusi yang panjang, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan pada tengkulak. Petani jagung hibrida di Indonesia sering menjual hasil panen melalui perantara, karena keterbatasan akses informasi harga dan kesulitan menjangkau pembeli besar. Akibatnya, harga di tingkat petani jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar atau industri. Di sisi lain, pabrik pakan ternak dan industri sering kekurangan pasokan, terutama saat musim kering. Kualitas yang tidak stabil juga menyebabkan biaya produksi meningkat dan pasokan terganggu. Masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga sistem dan teknologi. Rantai distribusi yang panjang menimbulkan ketidakseimbangan harga dan menekan margin keuntungan petani. Inefisiensi ini membuat rantai pasok jagung nasional belum optimal. Disinilah peran digitalisasi menjadi solusi utama. Bayangkan sebuah platform agribisnis digital bernama Cornlink, sistem terpadu yang menghubungkan petani langsung dengan industri pembeli. Melalui Cornlink, petani dapat mengunggah data hasil panen, memantau harga pasar secara real-time, dan melakukan transaksi langsung tanpa melalui tengkulak. Sistem logistik digital memastikan pengiriman tepat waktu, dan kualitas jagung dapat diverifikasi secara daring. Fitur pembiayaan digital juga memungkinkan petani mendapatkan akses modal lebih cepat melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan fintech pertanian. Cornlink membawa 3 perubahan besar. Pertama, transparansi harga, sehingga petani tahu nilai pasar yang sebenarnya. Kedua, efisiensi logistik dengan pemantauan pengiriman berbasis GPS dan sistem stok otomatis. Ketiga, konektivitas pasar karena petani dapat menjual hasil panen ke pembeli di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini, 2 lapisan distribusi dapat dipangkas, harga petani naik hingga 20%, dan biaya logistik turun hingga 30%. Dari sisi pasar, peluang digitalisasi ini sangat besar. Dengan total produksi 48 juta ton dan harga rata-rata 5.500 per kilogram, nilai pasar jagung nasional atau Total Addressable Market (TAM) mencapai 112,6 triliun. Sekitar 60% dari total produksi digunakan untuk pakan ternak dan industri, membentuk Serviceable Available Market (SAM) sebesar 67,5 triliun. Target awal Cornlink adalah menjangkau 10% petani jagung hibrida di 3 provinsi utama, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dengan proyeksi tersebut, Serviceable Obtainable Market (SOM) mencapai 5,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pertanian memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Selain nilai ekonomi, digitalisasi rantai pasok juga berdampak sosial dan lingkungan. Petani mendapatkan harga lebih adil, industri memperoleh pasokan yang stabil, dan rantai distribusi menjadi lebih ramah lingkungan karena mengurangi perjalanan logistik yang tidak efisien. Digitalisasi juga membuka jalan bagi praktik green supply chain, rantai pasok hijau yang mengurangi emisi karbon dan pemborosan hasil panen. Dalam jangka panjang, sistem seperti Cornlink akan memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Namun, transformasi ini tentu memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital dan jaringan internet di pedesaan. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, seperti Universitas Lampung, berperan penting dalam riset dan pendampingan petani. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik akan menjadi kunci kesuksesan menuju ekosistem pertanian digital yang inklusif. Digitalisasi rantai pasok jagung bukan sekadar proyek teknologi, tetapi gerakan menuju pertanian masa depan.